Halo guys, balik lagi bersama gue si Ciwong, di channel si Ciwong Movie. Di video kali ini, gue akan menceritakan film yang berjudul The Northman yang dirilis pada tahun 2022. Film ini dibintangi oleh Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Willem Dafoe, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini mengisahkan seorang Viking sekaligus pangeran yang melakukan perjalanan panjang guna membalaskan dendam ayahnya kepada pria yang telah menghancurkan hidupnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung aja kita simak alur cerita film ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan like dulu ya, supaya gue semakin semangat dan channel ini semakin berkembang. Film ini diawali di pesisir Atlantik Utara pada tahun 895 sebelum Masehi, di mana Raja Orfanil Warreven kembali ke kerajaannya di Pulau Harfansi. Setelah menyelesaikan peperangannya di luar negeri, Orfandil lalu disambut istrinya Ratu Gudrun dan putranya Pangeran Amlet. Mereka kemudian mengadakan upacara spiritual, di mana Orfandil memberikan kalung koin kepada Amlet. Bersamaan dengan itu, saudara laki-laki Orfandil bernama Jolnir datang untuk menyambut Orfandil. Tetapi tiba-tiba, Heimer sang dukun dan penasehat spiritual Orfandil mengatakan kalau sepeninggal Orfandil perang terjadi perselingkuhan Jolnir dengan Ratu Gudrun. Jolnir pun marah, tetapi ditenangkan oleh Orfandil dan mengatakan itu hanya lelucon. Jolnir lalu menggendong anaknya yang bernama Thorir dan menyorakan nama kerajaan guna membakar semangat rakyatnya. Setelah upacara selesai, Orfandil memberitahu Gudrun kalau dirinya terluka parah di bagian perutnya. Dan kini saatnya membawa Amlet ke tradisi ritual untuk menjadikan Amlet seorang raja jika suatu saat dirinya mati. Pagi harinya, Orfandil membawa Amlet ke sebuah tempat di mana keduanya bertemu Heimir yang merupakan seorang dukun sekaligus penasehat spiritual Orfandil. Mereka lalu mulai melakukan ritual khusus dengan berjalan dan mengaung seperti serigala. Keduanya kemudian memakan ramuan khusus sambil mengucapkan janji. Jika Orfandil terbunuh, maka Amlet akan menggantikan posisinya dan harus membalaskan dendamnya. Amlet lalu memegang luka di perut Orfandil dan melihat garis keturunan Orfandil, sampai melihat dirinya sendiri menjadi raja terakhir. Setelah ritual selesai, Orfandil dan Amlet kembali ke kerajaannya dengan berjalan kaki. Namun saat di tengah jalan, mereka tiba-tiba dikepung oleh pasukan berkuda. Orfandil menyuruh Amlet berlari ke arah hutan dan dia akan menghadapi pasukan tersebut. Ketika Amlet bersembunyi di balik batu dan menyaksikan ayahnya dibunuh oleh Jolnir, Jolnir lalu menyuruh beberapa anak buahnya untuk membunuh Amlet. Amlet pun langsung segera berlari ke arah hutan. Di tengah hutan, Amlet tertangkap oleh salah satu anak buah Jolnir. Tetapi Amlet berhasil lolos dengan memotong hidung anak buahnya Jolnir, kemudian melarikan diri ke arah kerajaan. Saat Amlet tiba di kerajaan, ia menemukan kalau sebagian warga telah dibunuh dengan keji oleh anak buah Jolnir. Setelah Jolnir membunuh Orfandil dan mengambil alih posisinya sebagai raja, Amlet juga melihat ibunya dibawa pergi oleh Jolnir. Di waktu yang sama, anak buah Jolnir datang dan berbohong memberitahukan kalau Amlet sudah mati tenggelam di lautan. Karena sudah tak memiliki siapa-siapa lagi, Amlet pun pergi ke tengah lautan dengan mendayung sebuah perahu sambil mengucapkan 3 kalimat berulang-ulang. Yaitu, aku akan membalaskan dendammu ayah, aku akan menyelamatkanmu ibu, dan aku akan membunuhmu Jolnir. Bertahun-tahun kemudian di Tanah Rus, Amlet kini sudah dewasa dan menjadi bagian dari kelompok Viking arogan. Sebelum melakukan serangan, Amlet beserta kelompoknya melakukan ritual yang menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar manusia biasa. Keesokan harinya, mereka lalu menyerang sebuah desa, di mana Amlet membantai semua warga dan prajurit penjaga dengan sangat brutal. Sisa warga yang masih hidup kemudian diambil untuk dijadikan sebagai budak. Pada malam harinya, Amlet pergi ke sebuah kuil yang terletak di desa tersebut. Di dalam kuil itu, Amlet melihat seorang peramal buta yang mengingatkan Amlet tentang sumpahnya terhadap Orfandil. Si peramal itu lalu mengatakan bahwa Amlet masih memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam ayahnya, menyelamatkan ibunya, dan membunuh pamannya. Ia juga memberi petunjuk, di mana jika Amlet tiba di tempat Jolnir, maka Amlet akan melihat seekor rubah dan harus mengikutinya ke sebuah goa rahasia.
Pagi harinya, Amlet mendengar kalau Raja Jolnir telah digulingkan dari kerajaannya oleh Raja Herald dari Norwegia. Hal itu membuat Jolnir beserta keluarganya pindah ke Islandia. Dan juga Amlet mengetahui kalau hari ini mereka akan mengirim beberapa budak ke Jolnir. Di waktu yang sama, Amlet melihat seekor gagak dan menganggapnya sebagai tanda dari ayahnya untuk melakukan misi balas dendam. Amlet pun segera ke perapian, lalu mengecap dirinya sebagai budak. Setelah itu, ia berenang ke arah kapal budak yang mengarah ke Islandia. Di atas kapal, Amlet bertemu seorang budak wanita Slavia muda bernama Olga, yang mengaku memiliki kekuatan merusak pikiran pria. Pada malam harinya, kapal yang mereka tumpangi diterpa oleh badai. Hal itu membuat Amlet beberapa kali terbentur kayu dan membuatnya tak sadarkan diri. Amlet kemudian mendapatkan penglihatan di mana ia melihat Orfandil, Gudden, pedang, dan terakhir Olga. Keesokan harinya mereka tiba di Islandia dengan keadaan kapal hancur dan beberapa budak yang mati tenggelam. Amlet, Olga, dan budak yang selamat lalu dibawa ke pemukiman Jolnir oleh anak buah Jolnir, di mana Jolnir hidup bersama Gudden, Thorir, dan putra lainnya Gunnar. Jolnir kemudian menyeleksi para budak dan mengambil Amlet sebagai budak untuk dipeternakannya. Di sini, Jolnir tidak mengenali Amlet, karena setahunya Amlet sudah mati berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jolnir juga mengambil Olga untuk ditempatkan di dapur. Pada malam harinya, Amlet diam-diam menyelinap keluar dari tendanya. Dia melihat seekor rubah yang sudah dijelaskan oleh si dukun. Amlet mengikuti rubah tersebut hingga sampailah ia di sebuah goa. Saat Amlet memasuki goa itu, ia bertemu dukun yang merupakan penerus Hemir. Lalu ia menunjukkan kepala Hemir yang telah dibunuh oleh Jolnir setelah memotong lidahnya karena telah menghina Jolnir. Dukun itu kemudian memanggil roh Hemir. Hemir memberitahu Amlet tentang lokasi pedang perkasa bernama Draugr yang akan Amlet gunakan untuk membalas dendam. Pedang itu memiliki kekuatan spiritual dan harus diberi tumbal berupa membunuh orang di malam hari. Tanpa pikir panjang, Amlet pun pergi ke lokasi pedang Draugr yang terletak di sebuah tempat. Saat memasuki tempat tersebut, Amlet melihat mayat seorang mantan raja yang sedang memegang pedang Draugr. Ketika Amlet mencoba mengambil pedangnya, mayat tersebut menyerang Amlet. Tetapi Amlet mampu mengalahkan mayat tersebut dengan memenggal kepalanya. Setelah mendapatkan pedang Draugr, Amlet kembali ke desa dan menyembunyikan pedang itu di atas rumah. Di hari berikutnya, Amlet dan para budak lainnya diikutkan ke dalam pertandingan. Pertandingan itu juga diperbolehkan untuk membunuh lawannya guna memenangkan pertandingan. Di tengah pertandingan, tim Amlet kalah telak dengan tim budak musuh. Hal itu membuat Gunnar kesal dan memutuskan untuk masuk ke dalam pertandingan. Tetapi sayangnya, ia dipukul oleh kapten musuh hingga kepalanya terbentur ke tanah, kemudian pingsan. Amlet lalu menyerang kapten musuh yang akan membunuh Gunnar dan berhasil membunuhnya dengan menghancurkan wajahnya. Malam harinya, para budak berkumpul untuk merayakan pesta kemenangan pertandingan. Thorir berterima kasih kepada Amlet dan menaikkan posisi Amlet sebagai kepala budak dan boleh memiliki budak perempuan yang Amlet suka. Dan Amlet pun memilih Olga untuk dimiliki. Dan malam itu, Amlet dan Olga bersumpah untuk menjatuhkan Jolnir. Di mana berikutnya Amlet mengambil pedang Draugr, kemudian membantai beberapa anak buah Thorir sebagai tumbal Draugr. Pagi harinya, Thorir menangis histeris setelah melihat anak buahnya mati dalam keadaan mengenaskan digantung menjadi satu. Seorang dukun tua lalu mengecek bekas luka mayat anak buah Thorir dan menemukan kalau luka itu dari roh dendam yang akan menimbulkan korban lebih banyak lagi. Mendengar hal tersebut, Jolnir pun mempersiapkan ritual dengan menumbalkan seorang wanita guna mendapatkan perlindungan dari Dewa Freyr. Pada saat ritual penumbalan sedang berlangsung, Amlet melolong seperti serigala. Lolongan tersebut membuat anjing penjaga milik Jolnir secara tiba-tiba menyerang Jolnir itu sendiri. Hal itu membuat Jolnir marah dan terpaksa membunuh anjing penjaga tersebut. Jolnir dan anak buahnya lalu mengunjungi kuil untuk mengecek kadar ritual. Setibanya di sana, mereka sangat terkejut. Seketika melihat dua ahli ritual sudah meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Di malam berikutnya, Amlet dan para budak ditugaskan untuk melindungi pemukiman. Olga lalu membantu Amlet dengan menambahkan jamur halusinasi ke dalam sup kambing yang akan dibagikan ke anak buah Jolnir. Setelah mereka memakan sup tersebut, perilaku mereka langsung berubah menjadi gila dan menyebabkan beberapa dari mereka melakukan bunuh diri. Amlet kemudian memasuki kamar Gudden, di mana ia mengungkapkan identitas aslinya sebagai putranya yang dianggap mati.
Gudrun pun sangat terkejut, tetapi ia biasa saja dan malah mengharapkan Amlet mati. Gudrun lalu mengungkapkan bahwa dirinya bukan tawanan Mjolnir, melainkan benar-benar jatuh cinta kepada Mjolnir. Ternyata Gudrunlah yang meminta Mjolnir untuk membunuh Aurfandil. Tidak terima dengan kenyataan ini, Amlet pun pergi ke kamar Thorir, lalu menusukkan pedangnya ke dada Thorir, kemudian mengambil jantungnya. Pagi harinya, Mjolnir menangisi tubuh putranya dan mulai menuduh para budak atas kematian Thorir. Saat Mjolnir hendak membunuh Olga, Amlet muncul sambil menunjukkan jantung Thorir. Mjolnir dan anak buahnya pun segera menyerang Amlet, sedangkan Olga melarikan diri dari pemukiman. Amlet mengalihkan perhatian supaya Olga aman untuk melarikan diri, dan Amlet berhasil dikalahkan. Tetapi Mjolnir tidak membunuhnya, karena jantung yang dibawa Amlet bukan jantung Thorir. Amlet kemudian ditawan dan dipukuli sampai babak belur. Ketika Mjolnir dan anak buahnya pergi untuk mencari jantung Thorir, sekelompok burung gagak masuk ke dalam ruangan Amlet. Burung-burung gagak tersebut lalu membebaskan Amlet dengan memotong tali pengait. Malam harinya, Gudrun, Mjolnir, dan Gunnar melakukan upacara pemakaman Thorir, sekaligus melakukan ritual khusus untuk balas dendam kepada Amlet. Namun saat Mjolnir pergi ke tempat di mana Amlet ditawan, ternyata ia sudah tidak ada. Amlet kemudian dibawa oleh seorang wanita berkuda. Wanita itu diketahui sebagai Valkyrie yang akan membawa Amlet ke Valhalla. Tapi karena Amlet belum waktunya mati, ia pun tersadar dan mendapati dirinya dirawat oleh Olga. Setelah luka Amlet pulih, keduanya pergi dari pulau dengan menumpangi kapal nelayan. Di tengah jalan, Amlet mencium luka di leher Olga. Di saat itulah, Amlet mendapatkan penglihatan tentang Olga menjadi istrinya dan 2 anak perempuan kembar yang akan mewariskan tahta Amlet. Mengetahui kedua anaknya tidak akan selamat selama Mjolnir masih hidup, Amlet langsung berenang kembali ke pertanian guna menyelesaikan misi balas dendamnya. Setibanya di pemukiman, Amlet membantai semua anak buah Mjolnir, termasuk anak buah Mjolnir yang dahulu menangkap Amlet, dan Amlet pun membebaskan para budak. Setelah itu, Amlet pergi ke kamar Mjolnir, tetapi bukan Mjolnir yang Amlet temukan, melainkan Gudrun. Gudrun menyerang Amlet sampai akhirnya Amlet tak sengaja menusuk pedangnya ke jantung Gudrun. Amlet kemudian diserang oleh Gunnar, tetapi hal itu sia-sia, malah dirinya terbunuh oleh pedang Amlet. Bersamaan dengan itu, Mjolnir muncul. Ia mengambil jasad istri dan anaknya, kemudian menantang Amlet untuk bertarung di gerbang. Menjelang pagi, Amlet pergi ke Gunung Hel, tempat gerbang Hel berada. Ia lalu menemukan jasad Gudrun dan Gunnar. Setelah itu, Amlet pergi ke gerbang Hel dan mulai bertarung dengan Mjolnir. Mjolnir berhasil melukai kedua tangan Amlet. Tetapi walaupun kedua tangannya terluka, Amlet tetap semangat dan bangkit kembali untuk melawan Mjolnir. Pertarungan tersebut akhirnya berakhir ketika Mjolnir menusukkan pedangnya ke jantung Amlet. Sedangkan Amlet berhasil memenggal kepala Mjolnir. Di saat Amlet sekarat, Amlet melihat Olga sedang mengasuh 2 anak bayi kembar, di mana salah satunya akan menjadi ratu muda. Roh Valkyrie kemudian datang untuk membawa roh Amlet ke Valhalla dan bertemu dengan Odin. Dan film pun berakhir. Nah, itulah film The Northman. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang gue bawain. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next video.